Seluruh tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda bertekad mewujudkan desa sadar kerukunan. Penguatan komunitas lintas iman dalam mencegah penyebaran intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan. Imparsial bersama Pokja Lintas Iman di Kecamatan Gargoyoso, Karanganyar. Menguatnya gerakan keagamaan yang intoleran, radikal, dan ekstrim menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia pasca Orde Baru. Fakta sosial ini juga berlangsung di wilayah Solo Raya, di mana berbagai simpul penyebaran ideologi tersebut berkembang di masyarakat seperti lewat lembaga pendidikan, pondok pesantren, majelis-majelis taklim, masjid binaan, dan berbagai organisasi laskar yang bermunculan di masyarakat. Dalam konteks itu, resiliensi masyarakat tentu saja menjadi penting untuk diperkuat agar mereka tidak mudah terpapar paham ideologi yang disebarkan oleh berbagai simpul tadi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Imparsial, kita mendorong pengaktifan peran komunitas lintas iman yang terdiri dari tokoh agama, tokoh perempuan, dan anak-anak muda, dan mendorong mereka aktif mengembangkan berbagai inisiatif lokal dalam rangka memperkuat nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan perdamaian yang ada di masyarakat. Pelaksanaan program berhasil membentuk komunitas-komunitas baru di masyarakat, yaitu komunitas lintas iman yang beranggotakan tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, dan anak-anak muda. Peran aktif komunitas-komunitas tersebut dalam mengembangkan berbagai forum perjumpaan lintas iman dan upaya mereka mempromosikan toleransi dan perdamaian menjadi penting karena akan memperkuat ketahanan masyarakat dari pengaruh penyebaran intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Hingga saat ini ada beberapa dampak positif dan nyata yang dihasilkan. Di antaranya, mereka mampu menjadi jembatan hubungan antar aktor dari beragam latar belakang, kemudian mewujudkan kerjasama yang lebih sinergis antar kelompok di masyarakat, serta memperkuat narasi toleransi dan kerukunan yang berbasis pada kearifan lokal. Penguatan resiliensi masyarakat melalui pengaktifan komunitas di lingkungan tempat ibadah menjadi salah satu cara strategis untuk mencegah penyebaran intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme di masyarakat. Beragam komunitas lintas iman yang akhirnya terbentuk di Gargoyoso diharapkan dapat membangun gerakan kultural sebagai kontra gerakan sekaligus kontra narasi atas hadirnya gerakan radikalisme dan ekstremisme di masyarakat. Program penguatan ini tentunya bukan suatu hal yang mudah. Perlu melewati beberapa proses untuk bisa mencapai keberhasilan. Mulai dari tahap persiapan, penguatan kapasitas aktor, kemudian memulai forum-forum perjumpaan lintas iman, produksi dan penyebaran narasi, hingga tahap monitoring dan evaluasi. Implementasi dari program ini sendiri menggunakan strategi dan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan konteks di wilayah dampingan. Selain itu, keterlibatan dari pemangku kepentingan, baik dari pemerintah di tingkat kecamatan maupun desa, menjadi suatu hal yang penting dalam pencegahan paham radikalisme dan ekstremisme berkembang di masyarakat. Perjalanan yang dapat dibilang cukup singkat di Gargoyoso telah menghasilkan beberapa capaian keberhasilan, antara lain berkembangnya pandangan dan sikap sosial yang lebih terbuka terhadap perbedaan dan keberagaman merupakan salah satu dampak positif program yang dapat diidentifikasi. Baik itu di tingkat anggota komunitas lintas iman, yang mana anggotanya merupakan alumni pelatihan, maupun warga desa yang bukan alumni pelatihan.
Anggota komunitas memperoleh pengetahuan baru tentang agama-agama lain, sehingga menumbuhkan sikap menghargai perbedaan serta memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Yang saya ambil itu di Nargoyoso. Saat itu saya ikut, itu kan karena di sana kan pura ada, gereja ada, terus masjid ada. Nah di situ di Sekar Ayu Nargoyoso mengadakan kegiatan di pura. Nah di situ anak-anaknya welcome semua gitu, dari Kristen, Hindu, Muslim itu bisa datang, dan banyak yang datang. Itu wah, ternyata kalau anak-anak kita bisa kumpul kayak gini seneng juga. Nggak ngelihatnya aku pakai jubah, aku pakai ini, enggak kan. Di situ kan cuma permainan-permainan. Intervensi program yang dilakukan di Ngargoyoso tidak hanya berhenti pada level pemahaman, namun intervensi berhasil mendorong munculnya komunitas baru berbasis pada lintas iman. Hadirnya komunitas dan gerakan yang berbasis pada aktor lintas agama tersebut menjadi kekuatan baru yang mendukung penguatan gerakan sosial keagamaan moderat dan inklusif di tingkat akar rumput. Ini dengan adanya toleransi gerakan jenengan itu bagus. Satu, ini secara kepentingan negara, stabilitas nasional. Ini gerakan radikalisasi di sini meredam. Kedua, ini mesti berso bahwa Karanganyar, wabil khususan Ngargoyoso ini kan menjadi daerah tujuan para teroris dunia. Sudah 2 kali kan terus ditemukan di daerah sini. Berjo Pak Ya, ini sekarang sudah terkait dengan gerakan toleransi ini. Ya salah satunya Jalur Lawu, ada Napelangi, ada apa tadi? Sekarayu itu kan orang agak kamu lihat juga. Dengan adanya itu sekarang orang itu misalkan contoh di masjid-masjid orang khutbah, orang khotib itu kan juga ngomongnya juga beda kan sekarang. Kalau saya merasakan itu juga. Dengan adanya gerakan itu sih orang-orang tadinya berpikiran rada ya. Wis basaku saklek ngono lah. Itu ya sekarang ya beda. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh kelompok perempuan lintas iman di Ngargoyoso berhasil mendorong semakin berkembangnya media bagi perempuan untuk berekspresi dan menyuarakan pandangan serta pengalamannya tentang toleransi. Baik itu di level komunitas maupun di tingkat yang lebih luas, seperti lintas sektor dan daerah. Perempuan mulai terlihat mampu mengakselerasi perannya secara maksimal, termasuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam menginisiasi dan menjalankan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kebetulan saya itu kan pendiri dari TK Muslimat ya. Nah, dari situ saya tanamkan kepada anak-anak itu, kita ajak ke gereja. Kita beri kepengertian bahwa oh ini gereja, tempatnya orang beribadah kaum Nasrani. Terus nanti kita ajak lagi jalan-jalan ke pura. Kita kenalkan pura itu apa, tempat ibadahnya orang Hindu, seperti itu. Jadi itu memang cara yang sederhana yang kami tanamkan kepada utamanya kepada anak didik saya yang di TK, juga anak-anak yang di anak-anak dalam keluarga saya ya, karena di lingkungan kami juga itu tadi beraneka ragam agama, tapi kita anak-anak itu juga hidup dengan rukun gitu, dengan saling mengenalkan lah. Capaian-capaian keberhasilan kemudian memperlihatkan beberapa dampak positif yang lebih luas, di mana gerakan lintas iman berhasil menjangkau segmen masyarakat yang jauh lebih luas. Adanya program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para Pokja, baik di tingkat desa maupun kecamatan, mendapatkan feedback yang sangat positif yang berasal dari masyarakat umum di sekitar wilayah program. Selain itu, pemerintah desa hingga kecamatan yang tidak hanya memberi tanggapan positif, tetapi juga mendukung penuh kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan di dalam wilayahnya.
Ini luar biasa. Ya. Dan ini harus kita jaga bersama-sama. Saya kira memang pas dari generasi mudanya diwadai di Rotan, sekarang ayo ibu-ibu, bapak-bapaknya di Janur Lawu. Ini pas ya. Ya, cuman yang anak-anak memang karena belum pada saatnya ya. Kalau remaja dan sebagainya memang perlu dipersiapkan untuk itu. Jadi rekan-rekan yang masuk di komunitas Rotan, panjenengan perlu banyak belajar dari Sekar Ayu, dari Janur Lawu, bagaimana para orang tua kita, siapapun yang telah memberikan pemahaman kita tentang keberagaman ini, kita harus berterima kasih. Dan kepada Pak Bupati nanti, yang tolong kita disupport juga. Kita itu formalnya sudah membuat PKUB di level desa. Ini sudah acara yang kesekian puluh kali, sejak tahun 2020 ya. Sudah panjang perjalanannya. Saya matur nuwun dari imparsial, PSAP, termasuk respon positif dari rekan-rekan kepala desa. Mudah-mudahan tadi sampaikan Mas Gufron, ini bukan terakhir, terus berlanjut. Dan pengennya saya ini tidak hanya di 4 desa. Tak kira nanti di Wangi-Wangi Makmuning ya, biar semua desa bisa seperti ini, masuk ke Sekar Ayu, ke Rotan, ke Janur Lawu. Dan mudah-mudahan banyak sekali manfaatnya nanti untuk kebersamaan kita. Ya, jadi toleransi, keberagaman, kebersamaan kita ini sangat-sangat penting. Peran aktif komunitas lintas iman merupakan salah satu kunci penting dalam penguatan resiliensi masyarakat. Karena mereka lebih memahami konteks, situasi, dan kebutuhan masyarakatnya. Dengan begitu, berbagai inisiatif kegiatan dan pesan yang disampaikan oleh mereka akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Gerakan ini tentu menjadi penting untuk terus dikembangkan sehingga mampu menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk berkolaborasi dengan pemerintah lokal setempat. 1. Berkomitmen menjadi yang terdepan dalam merawat kerukunan dan perdamaian umat beragama di Kecamatan Ngargosoyo berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Berkomitmen terhadap kesadaran pendidikan yang berbasis penguatan nilai-nilai kerukunan dan kesetaraan gender. 3. Berkomitmen untuk mempraktikkan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan antar masyarakat di Desa Ngargoyoso. 4. Berkomitmen untuk menghindari segala bentuk penyebaran berita hoax maupun ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik serta mencederai kerukunan umat beragama. 5. Berkomitmen untuk menghindari segala bentuk tindakan intoleran yang berpotensi mengakibatkan perpecahan antar umat beragama. 6. Berkomitmen dalam penguatan nilai dan norma berbasis budaya dan kearifan lokal. 7. Berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai serta peran aktif perempuan di semua sektor masyarakat. 8. Berkomitmen untuk mengedepankan musyawarah tabayun dengan asas kekeluargaan di ruang sosial apabila terjadi permasalahan di masa mendatang. 9. Berkomitmen untuk mendukung dan menghargai segala upaya pemerintah Kecamatan Ngargoyoso dalam memerangi dan menanggulangi segala tindakan intoleran demi mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrang. Ngargoyoso 10 April 2021.